ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya hormati, saya muliakan, yang saya cintai. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang hadir di Masjid Jabalur Rahmah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media serta mendengarkan melalui radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, walaupun diguyur hujan, mudah-mudahan menjadi sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah, mutirna bi fadlillah wa birahmatih. Kita kembali diizinkan Allah hadir di rumahnya ini, tak lain dan tak bukan adalah untuk menambah dan menimbah amal kebaikan. Itu salat subuh, alhamdulillah kita laksanakan. Tentu besar harapan kepada Allah yang maha mengabulkan, menerima amal soleh kita, mengabulkan doa, pinta dan harapan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, karena ini tak akan terlaksana kecuali semata-mata rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah tambah segala nikmat kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada pelajaran ini kita berusaha untuk mendalami, memahami dan menghayati sirah kehidupannya dari hari ke hari sampai beliau menamatkan visi dan misi kehidupan ini dalam keadaan radiyan atau radiyan mardiyan, yaitu dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa menghiasi majlis-majlis kita, baik disebut namanya, tentu ini lebih utama, atau tanpa disebut namanya tapi tetap kita ingat bersalawat dan salam kepadanya, karena kita ingin dan berharap mudah-mudahan di akhirat kita dengannya akrab dan diizinkan Allah mendapatkan syafaat. Ma'asyarul kiram, untuk itu kita belajar sirah nabawiyah supaya lebih dekat. Setelah beberapa pertemuan
Dan memang seperti yang di awal kita ucapkan, belajar sirah Nabi ini tidak cukup hanya beberapa pertemuan, sekali sebulan, sahih. Jadi kalau agak berlama-lama rela-rela sajalah. Karena yang akan kita ungkap adalah keseharian Nabi alaihissalam. Nabi berapa hari hidupnya? Ustaz, tidak dihitung. Jadi kita hitung. Nah, Nabi hidup berapa hari? 63 dari kali 360. Ayah yang cepat. Saya tidak dapat kalkulator di mana nih? Yang cepat. 63 kali Dah ada yang dapat. Ini 45 juta pula ini. Kali 360. Hanya 22.680. 22.640 hari. Dan itu juga dibahas sejak dia lahir, sah? Sejak dia lahir, bahkan masa sebelum beliau dilahirkan lagi. Berarti kita perlu berapa kali pertemuan? Itu kalau paham setiap harinya. Jadi oleh sebab itu bersabar-sabar aja lah ya, belajarinya. Kita sudah seri keberapa baru? Seri kedua. Baru 22. Berarti seper 10.000. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, baru 22 berapa banyak faedah yang dapat kita ambil. Yes ya? Atau tidak ada sama sekali? Tidak ada, dihentikan aja. Subhanallah. Itulah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, setelah kita mempelajari ahdab, yaitu tujuan, apa goal yang harus kita cetak belajar sirah itu, tentu perlu strategi, perlu trik, perlu kiat-kiat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana strategi kita supaya pelajaran sirah itu mengena dan bukan hanya menghafalkan tanggal-tanggal, menghafalkan nama-nama, menghafalkan kerja-kerja. Itu bagus. Kalau ujian mau itu yang ditanya pada umumnya. Kapan Nabi lahir? Tanggal? Tinggal 15 hari lagi. 15 atau 14 hari lagi. Sudah ru'ya kemana sih? Sudah ya? Kapan topatnya 1 Rabiul Awal? Tentulah salah. Nanti libur tanggal merah mau libur. Pas peringatannya tidak mau ikut. Padahal salah satu dari hari besar Islam. Tanggal berapa? 12? Terjadi khilaf di antara ulama. Khilaf tentang tanggal lahir Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada kesepakatan. Tapi kalau wafatnya sepakat tanggal 12 Rabiul Awal. Apa tandanya? Sahabat lebih sering ingat wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Karena mengingat mati lebih baik daripada mengingat lahir. Kalau kita itu yang terbalik. Kita disuruh ingat mati sering-sering, tapi yang sering diperingati adalah lahir. Itu tanya Ustaz Ilmi. Sahih? Yang taat-taat pun, ustad-ustad pun sudah mulai memperingati. Barakallahu fi umrik. Belum, awak tidak tahu, tidak ada pernah ulang tahun, tapi di WA, di Facebook keluar itu. Barakallahu. Facebook pun pandai mengucapkan barakallahu fi umrik. Untuk mengiring kita mengingat hidupnya.
Subhanallah. Padahal Nabi SAW mengatakan aktsiru min zikri hadimil ladzat. Banyaklah mengingat kematian. Bisa? Nah, antum tidak bersetuju dengan saya. Nabi aja bersyukur dengan kelahirannya. Tapi dengan puasa setiap Senin. Jadi karena tidak atau jarang diingat, sehingga mereka khilaf dalam menyebutkan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi pembahasan kita tidak sekarang. Ya jangan takut. Ada mulai pula bid'ah-bid'ahkan. Enggak. Ya kita tidak sedang membid'ah-bid'ahkan. Sahih? Karena yang tahu bid'ah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia buat batasan. Kan dia yang buat batasan, bukan kita. Semua yang baru dalam urusan Nabi. Urusan Nabi urusan apa? Agama yang meliputi urusan dunia. Maka kan ikon agama meliputi urusan dunia. Nah, mengadakan ada sesuatu dalam urusan agama ini, maka disebut non sunnah, supaya tidak dibilang bid'ah, non sunnah. Kalau non sunnah artinya tidak mungkin sunnah, tidak mungkin sunnah. Sama dengan non muslim, tidak boleh disebut kafir, tidak apa-apa, tapi tetap non muslim. Kalau non muslim berarti tak masuk, tidak masuk surga. Dah, tidak disebut non muslim, tidak disebut kafir, sama. Sahih? Ikuti aja istilah cuma. Sama dulu, mohon maaf ini tidak usahlah saya sebutkan. Orang wanita tidak baik-baik, dulu namanya memang tidak baik. Sah? Lalu diperbaiki namanya. Tonton mengalami itu kan? Maksudnya mengikuti perkembangan nama itu, dimasuk kita kocik-kocik dulu namanya memang buruk. Lalu diperbaiki namanya. Tapi berubah hakikatnya? Enggak. Sekarang resmi lagi namanya. Sebagai pekerja. P3 enggak apa namanya sih? Tapi enggak P3K ya. Jangan salah. Sebutlah enggak tahu, alhamdulillah. Antum selamat ya. Saya enggak kasih nama dah. Nah, sebagai sesuatu yang sepertinya legalitasnya ada. Seperti legalitasnya ada. Subhanallah. Dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang menamakannya adalah Nabi SAW ke kita. Nah sekarang bagaimana agar pembelajaran sirah kita berhasil, bermanfaat, tepat guna, tidak hanya sekedar membaca angka-angka, kejadian-kejadian, dan bahkan kadang-kadang orang belajar sirah bisa hidupnya menentang apa yang ada dalam sirah, menentang apa yang ada dalam sirah Nabi SAW. Dia belajar sirah. Nah, seperti ada tokoh yang mengatakan, ya, orang yang mengatakan di zaman Nabi tidak ada peringatan Maulid Nabi, ini orang goblok katanya. Masya Allah, orang goblok. Antum tahu rupanya ya. Orang goblok tak baca sejarah katanya. Rupanya dulu beberapa bulan atau tahun yang lalu dia bicara depan warganya juga bahwa yang pertama ini sejarah. Dia bilang ini sejarah. Tadi yang dituduh dikatakan tak baca sejarah. Nah sekarang di video dia sendiri mengatakan kalau kita baca sejarah, ini sejarah harus diungkap katanya. Bahwa yang pertama melakukan Maulid Nabi adalah Syiah Fatimiyin di Kairo, Mesir. Di Kairo, Mesir. Nah, gimana itu? Yang goblok siapa jadinya? Siapa yang goblok jadinya? Sendiri. Lalu dia bilang pula yang semakin panjang jenggotnya, semakin
parah gobloknya. Lalu dia buka lagi orang foto lamanya yang berjenggot panjang. Allah musta'an. Hati-hati. Jejak digital ini, nah termasuk saya sendiri. Nah, kalau ada nanti bertentangan video saya dan video yang baru, tolong kasih tahu ya, biar saya klarifikasi. Nah, jangan tentu kamu sendiri. Mana tahu kita kadang-kadang. Cuma alhamdulillah kita menghindari kata-kata goblok. Insya Allah kita hindari, ya. Kecuali yang Allah dan Rasul sudah lekatkan kepada mereka. Misalnya Abu Jahal. Abu Jahal kan Abul Hakam itu. Tapi setelah tidak mungkin lagi dia nampak masuk Islam, nampaknya akhirnya Nabi sebut dia sebagai Abu Jahal. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana kaifiyatu dirasati sirah an-nabawiyah, dan harapan supaya belajar sirah ini tepat guna dan bermanfaat serta berfaedah. Pertama, ketika setiap orang yang membaca sirah nabawiyah harus merasakan, menghayati syakhsiyatur li Rasulillah SAW, yaitu kepribadian Nabi SAW, apa hak-hak yang mesti dipenuhi, serta keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Pertama, kita meyakini bahwa Nabi itu jadi Nabi adalah karena dipilih. Kenapa kita harus mengatakan ini? Bahwa Nabi itu dipilih. Kenapa? Kenapa? Antum diam kenapa sih? Kenapa mesti kita yakini bahwa Nabi itu dipilih, bukan atas keinginan sendiri? Lama jawabannya, tidak jadi lah. Kenapa? Tidak tahu. Kalau tahu bilang aja, cepat kita. Kenapa Nabi itu harus diyakini beliau itu dipilih? Dan ini memang kenyataannya, bahwa orang Yahudi pindah ke Jazirah Arab karena dalam kitab-kitab mereka ada Nabi akhir zaman yang tempatnya disebutkan seperti Al-Madinah. Mereka mencari tempat-tempat yang terletak di antara dua batu hitam, dan itu di Madinah, dan pohon kurma tanaman kurmanya subur. Akhirnya banyak Yahudi menetap di Madinah, dan berita itu juga sampai ke orang-orang Arab, orang Quraisy, tapi mereka tidak mengetahui bahwa ini akan jadi Nabi. Dan Nabi sendiri alaihissalatu wassalam juga tidak tahu bahwa dia akan jadi Nabi. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa dia nggak tahu dia jadi Nabi? Bilang aja kami belum belajar sirah lagi, Ustaz. Buktinya adalah ketika turun wahyu, beliau sudah siap atau tidak siap? Apa tanda tidak siapnya? Ketakutan. Coba orang yang sekarang siap nak jadi gubernur, ketakutannya apa? Tidak dipilih. Ya, kalau sempat datang Jibril kepada salah seorang calon, gimana? Takut dia atau gembira? Gembira, karena dia sudah siap dipilih. Jadi Nabi nggak tahu itu malaikat, dia nggak tahu itu malaikat. Makanya ketika datang kepadanya, dia tidak siap. Pulang dalam keadaan takut, minta diselimuti. Kemudian setelah tenang, baru dia cerita, datang kepadaku begini-begini. Baru istri katakan, Allah tidak akan merendahkanmu, kata Khadijah.
Berarti Khadijah dah tahu ada Allah ya. Tahu nggak orang jahiliyah ada Allah? Wih, tahu nggak? Terus kemana dia katakan Allah tidak akan menyanyiakanmu? Jadi orang jahiliyah dulu dah bertuhankan Allah. Cuma dalam berakidah dan beribadahnya meyakini ada perantara. Disitulah pentingnya belajar tauhid uluhiyah itu sekarang. So nak belajar tauhid uluhiyah, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan perantara-perantara tidak menyadari mereka sedang melakukan perbuatan jahiliyah dulu. Makanya mereka berjibaku pula untuk menolak pembagian tauhid ini. Sampai-sampai difitnah seperti tauhidnya orang Nasara yang menjadikan Allah Tuhan itu 3. Sedangkan tauhidnya yang 3 ini bukan menjadikan Allah 1, tapi Allah menauhidkan Allah dari 3 sisi. Mentauhidkan Allah dari 3 sisi. Dari sisi meyakini dia sebagai pencipta, pemelihara, menghidupkan, memati, pemberi rezeki. Ini rububiyah namanya. Yang kedua, meyakini dia hanya karena dia yang memiliki segalanya, tidak berhak diibadati kecuali dia. Ini namanya uluhiyah. Bertambah Tuhan jadinya. Bertambah Tuhan. Jelas? Yang ketiga, meyakini tidak ada sifat yang sama dengan sifat Tuhan. Sebab orang ketika masih menganggap sama sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia tak terima apa yang datang dari Allah kalau sama dengan sifat makhluk. Makanya ketika sebutkan Allah di atas, oh tidak sama, tidak mungkin. Apa sebab? Kalau di atas mesti bertempat. Apa sebab? Gelas ini. Gelas ini kan di atas ini mengambil tempat. Ini tisu di atas ini ngambil tempat, mikrofon ngambil tempat, ini ngambil tempat. Ditarik tempatnya jatuh dia. Makanya mereka mengkiaskan Allah dengan benda-benda ini. Artinya dia tidak tahu bahwa Allah harus berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk di atas mesti butuhkan yang di bawah, sedangkan Allah kalau di atas tidak butuh pada yang di bawahnya. Gara-gara apa? Tidak memahami tauhid rububiyah secara benar pun belum. Asma dan sifat belum. Makanya untuk lebih paham, maka dibagilah menjadi 3. Karena mereka tidak paham. Mohon maaf ya. Karena yang dia pahaminya, setiap yang di atas mesti menempati yang di bawah. Padahal kita sudah jelaskan, tidak semua yang di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Langit di atas, di bawahnya banyak enggak? Di bawah langit ada berapa? Planet aja ada berapa? 7 atau 9? 7. Tidak salah saya? Anda dah lupa ya 7 selesai. Tambahlah. 6. Tahib. Yang paling kecil planet apa? Tidak tahu rupanya. Apa yang paling kecil? Ya bumi ini. Makanya kita sudah mulai pikir-pikir nak tinggal di pindah ke Mars. Maka saya katakan, jangan ikut mikirkan itu. Itu orang-orang yang dah berlebih duitnya. Dia dah berlebih duitnya tapi bakhil pula. Jadi akhirnya dia pikir nak pergi ke di Mars. Sebab kalau dia tahu beriman, orang beriman tak akan pikir ke Mars. Karena orang beriman itu Allah tunjukkan untuknya tempat kalian di bumi itu tempat tinggal. Bukan di Mars. Antum sejak lahir nguek. Tak ada kebutuhan antum di bumi. Di Mars? Woi, di Mars sudah ada kebutuhan antum. Antum harus pakai topeng. Apa namanya? Pakai oksigen. Antum tak pernah baca ya rencana tinggal di situ ya? RAB-nya. Kabarnya untuk satu orang hanya butuh $1 miliar. Coba hitung Ustaz, $1 miliar berapa? Berapa dolar saya sekarang Ustaz? Nah, 10.000. Wah, bang yang BI. Oh, dolar Singapura aja lah, dolar Singapura. Dolar Amerika berapa? 15.000. Berarti $1 miliar 15 triliun. 15 triliun sama dengan APBD 2 provinsi di Indonesia, 2 provinsi di Sumatera, 2 provinsi 1 tahun belanjanya. Mau antum bagi?
Bayar utang dulu. Utang kita udah baca. Jadi makanya untuk Indonesia ikut mikirkan tinggal di Mas adalah pemikiran yang tidak sehat. Tidak sehat. Tidak usah ikut mikirkan itu. Ikutlah bagaimana bisa kita kembali ke surga di surga di mana? Nah, karena kita turun dari surga ke bumi kan tidak turun namanya. Berarti surga di atas. Nah, gimana caranya? Tidak pakai duit banyak-banyak. Tapi kalau punya duit, gunakan duit itu untuk masuk surga. Tapi yang tak berduit, ada cara yang tidak pakai duit banyak. Jelas? Jelas ya? Jadi siap nak $1 miliar? Tidak usah pikirkan ya, tidak usah. Ya, bikin tambah mumet nanti pikiran kita. Ini utang luar negeri belum terbayar lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah kita rekor untuk periode ini menambah utang berlipat-lipat triliunan di atas batas yang dibolehkan oleh undang-undang. Tapi tak apalah, kita duit masih banyak kok. Simpanan masih banyak, tapi dimiliki oleh orang-orang swasta. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW dipilih Allah, bukan dia yang bersiap. Kenapa itu harus kita yakini? Supaya tidak ada lagi nanti keyakinan-keyakinan menyimpang. Keyakinan-keyakinan menyimpang. Nanti terbaca oleh tuan-tuan dalam kitabnya Ibnu Sina misalnya, Ibnu Sina, atau dalam kitabnya Al-Farabi misalnya, atau terlintas pula nanti terbaca pula dalam kutipan dari Jalaluddin Ar-Rumi dan sebagainya. Dan sayang yang orang-orang ini paling diisytiharkan barat sebagai ahli tasawuf Islam, padahal mereka adalah tasawuf yang rata-rata ghulu. Kalau memang bicara tasawuf dengan benar, angkatlah nama-nama seperti Bishr Al-Hafi atau Ma'ruf Al-Karhi atau Ibrahim bin Adham, ya Syekh, atau Abdul Qadir Al-Jilani, Persi Sunnah, bukan Persi Jawa. Ya kan ada sejarah Abdul Qadir Jilani yang Persi yang mana kibannya yang lebih menonjolkan seolah-olah seperti orang yang berilmu sakti guna, bukan sebagai ahli ilmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, tetapi yang diangkat adalah orang seperti Al-Farabi, orang seperti Musaina karena kedokterannya. Kemudian yang ada potensi dan pemikiran merusak akidah umat Islam itu diisytiharkan lebih oleh orang barat. Kalaupun ada yang ahli sunnah yang diisytiharkan dari sisi pemikiran, bukan dari sisi keulamaannya. Makanya ada teman saya, bukan teman saya, yang sama alumni Jamiah Islamiyah di Madinah, dia jadi dubes negaranya di Perancis dan istrinya juga ikut, dan sambil jadi dubes kuliah di Sorbonne, karena universitas ini terkenal mengeluarkan para pemikir dunia, termasuk pemimpin dunia. Sorbonne di Perancis, pernah dengar kan? Kalau orang kita belajar di Perancis biasanya dirasat Islamiyah dan sebagainya itu di Sorbonne University. Dia ajukan judul tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan di dunia seluruhnya, termasuk dunia Islam, mungkin dunia Islam lebih parah lagi tentang dakwah Syekh Muhammad. Nah, beliau ingin meluruskan, diambil dari sumber-sumber asli. Sebab yang masuk ke negara-negara yang lain, baik di timur dan barat, dari sumber-sumber yang terkontaminasi lawan dakwah beliau. Paham saya? Lawan dakwah, apa yang akan sampaikannya? Contoh dalam sirah kemarin, Nabi ketika mulai berdakwah, apa yang disampaikan oleh lawannya? Ya, ulang lagi dari awal nampaknya. Nabi sebelum berdakwah namanya Al-Amin. Apa artinya? Yang dapat dipercaya. Setelah berdakwah Al-Kazab.
Sah? Al-Majnun, Asy-Syair, Muzammam. Sah? Nah, ini yang diterima oleh dunia Islam dan dunia Barat tentang Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai-sampai, saya kira ini juga keterlaluan, bukti dakwah beliau tidak sah karena dibenci ayahnya, dibenci oleh saudara. Kalau gitu nanti Nabi dakwanya ditentang oleh, Nabi ditentang dakwanya oleh siapa? Pamannya. Yang jadi hujjah sekarang untuk mendirikan mau? Mau? Kok payah sekali melanjutkannya? Mau? Nah, jadi Abu Lahab. Nah, apa kita bilang kalau Abu Lahab? Abu Lahab radhiyallahu anhu? Hah? Enggak bisa. Walaupun dia Habib. Walaupun dia Habib. Nah. Kan keluarga Nabi namanya di Indonesia. Nah, kalau di Arab enggak dikenal. Enggak ada istilah Habib. Di Arab itu sendiri juga jarang digunakan istilah Sayyid atau Asy-Syarif, kecuali di kalangan Sufi. Sebab mereka berkeyakinan asal sudah keluarga Nabi pasti masuk surga. Ya, keyakinan orang awam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, supaya nanti tidak ada orang yang mengklaim, dan kalau ada yang mengklaim ada Nabi setelah Nabi Muhammad kita sudah punya ini, mana buktinya? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipilih bukan mengajukan diri atau tanpa latihan-latihan. Sebab menurut sebagian ahli tasawuf bahwa kenabian itu bisa dicapai dengan riyadhah. Apa makna riyadhah? Mengolah raga, mengolah jiwa. Mengolah raga dan mengolah jiwa. Jadi dengan riyadhah, latihan, penggemblengan dan sebagainya sampai kepada maqam yang di situ bisa seorang menjadi nabi dan rasul alaihi assalatu wassalam. Tetapi tidak, kita mesti meyakini bahwa Nabi adalah dipilih bukan dengan latihan. Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah memilih bukan sembarang pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqdir. Wa yakhtar. Rabbmu memilih, mencipta apa yang dia inginkan dan memilih apa yang diinginkan, yang kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Nah, untuk dipilihnya Nabi, Allah sudah berikan kepadanya al-ismah, terjaga dari sejak kecilnya sampai wafatnya. Dari sejak kecilnya sampai wafatnya. Nah, sehingga Nabi alaihissalatu wassalam sejak masa jahiliyah tidak pernah sujud dan beriman pada berhala. Allah jaga dari sebelum jadi rasul, tidak pernah sujud dan meyakini berhala. Apakah Nabi tidak tahu bahwa berhala itu adalah replikanya orang-orang saleh? Tidak tahu Nabi? Pasti tahu dari cerita-cerita nenek moyang bahwa Al-Uzza ini orangnya, Al-Lata ini orangnya, Al-Manat ini orangnya. Bahkan patung-patung Nabi Nuh, setelah topan Nabi Nuh terdampar di Jeddah, datang iblis membisikkan kepada tokoh agama. Ini yang masalahnya, tokoh agama itu rata-rata orang pandai. Kalau di masa kita harus bertitel. Sah? Iya. Tokoh agama itu mesti bertitel atau berstatus. Kalau titel di akademis sampai doktor,
sampai profesor. Kemudian untuk harta mesti konglomerat. Kalau sudah konglomerat, rajin ke masjid, tuh bikin acara di masjid. Duduknya di mana? Pertama, pengurus masjid tidak rela dia duduk di belakang. Yang kedua, dia pede pula duduk di. Iya, enggak. Antum kan tidak merasakan aja. Kalau kita sudah punya duit, orang tidak rela kita duduk di belakang. Karena nanti ada acara hati. Ada acara hati ke hati. Kalau ustaz saja makan hati. Sebab apa? Orang kaya ke masjid bawa piti. Kalau ustaz ke masjid mencari piti, tegahnya teman. Janganlah bilang cari piti, itu nuduh niat ini nampaknya. Nah. Saya pengurus ada bilang begitu, gimana lagi? Perbaiki niatnya ya. Sebab ustaz-ustaz sekarang kadang-kadang ada niat tidak terima, tapi takut nanti disamakan ustaz ini dengan yang lain. Ustaz Sianu kalau kajian tidak terima amplop katanya. Nanti datang ustaz yang lain terima pula. Padahal sama-sama tempat Madinahnya misalnya. Jadi karena itulah terpaksa juga kami terima amplop yang diberikan, tapi dengan syarat ada isinya. Jangan amplop kosong. Paham sih? Jadi ya kalau apa mungkin salah lafaz tadi ya. Ustaz ke masjid cari piti. Tidak jarang ustaz ke masjid juga nyumbang juga dia. Sah? Kan ada juga sebagian atau mungkin semuanya. Kadang diberitahukan, kadang tidak mau dia beritahukan. Hamba Allah katanya. Cuman bisik ke kawannya, hamba Allah tuh saya tuh katanya. Apa pula nama-nama diumumkan katanya kan. Habis itu hamba Allah 300.000-nya. Itu saya tuh katanya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa pula sampai situ tadi saya? Nah, orang kaya, pejabat, kalau ke masjid bawa piti. Kan kalau pejabat kan duit negara. Kalau orang kaya, iya memang kewajibannya. Dia berlebih, Allah berikan. Kalau dia tidak beri nanti terancam tidak berkah, terancam tidak ditambah. Sah? Maka dia berkepentingan untuk memberi. Sedangkan ustaz, karena memang orang image-nya kalau jadi ustaz memang harus miskin, sah? Makanya di Kemenak dulu gaji paling tinggi, paling kecil. Sekarang kabarnya gitu juga. Iya, saya tidak tahu. Ya. Jadi karena memang ustaznya harus siap-siap zuhud. Gimana pula dia nak dapat duit banyak. Kemudian dai itu kerjanya 24 jam, sah? Iya enggak? Kadang kan pegawai pemerintah 8 jam. Dalam dia selesai. Lebih daripada itu ada honor tambahan. Ada SPPD kalau dinas luar. Kalau ustaz dinas luar ada SPPD? Kan enggak nah. Karena semakin jauh semakin tipis amplopnya kadang. Nah, jadi oleh sebab itu akhirnya ustaz tak boleh jadi orang kaya. Sedangkan orang cari duit tambah kaya. Intinya walhasil jangan berpanjang-panjang di situ ya. Nah, jadi kadang-kadang pengurus lebih menyambut pejabat dari ustaz. Ustaz apa semua? Ustaz pasti asal nampak ustaz deh, apa be amplop nanti katanya kan. Tapi kalau nampak pejabat, alhamdulillah. Minimal walaupun tak kasih bantuan, tak minta amplop. Orang kaya walaupun tak bawa bantuan, minimal tak bawa uang masjid. Tak merusak anggaran. Makanya lebih dimuliakan. Jadi kadang-kadang ini pun masalah duniawi ini berpengaruh pada banyak pengurus masjid. Pengurus masjid. Padahal pejabat datang pakai SPPD. Kalau ada SPPD, ada
Ada anggaran. Jelas enggak ya? Nah, kalau Ustaz? Ustaz paling-paling punya APD-nya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa masalahnya tadi? Pada lupa kan? Fokusnya ke sini pula ya. Antum lupa? Antum lupa? Saya tidak ingat. Berarti kita tutup sampai di sini aja ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dijaga Allah sejak kecilnya. Tidak tunduk pada berhala, tak sujud padanya dan tidak mentakzimnya. Yang ketiga, Nabi juga dijaga dari berdusta sejak kecil sampai wafatnya. Sejak sebelum lagi diangkat, apalagi setelah diangkat. Sehingga beliau bergelar Al-Amin. Sebenarnya tidak pernah tercatat berdusta sekalipun. Sekarang boleh kita absen. Ayo kita muhasabah sekarang. Siapa yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Udah tua-tua gitu ini. Siapa yang tak pernah berdusta? Sampai hari ini masih berdusta juga. Hari begini pun berdusta lagi. Nah, sampai hari ini orang masih banyak berdusta. Ya, yang sayangnya berdusta dimediakan pula. Disebut hadis. Ternyata hadas seperti yang saya katakan tadi. Siapa yang mengatakan tidak ada orang maulid di zaman Nabi, goblok. Taib. Lalu diputar videonya sebelumnya bahwa yang pertama maulid adalah tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat, dia sendiri yang batalkan ucapan. Dia sendiri yang batalkan ucapannya. Belum lagi ada yang mengatakan hadis ini dan itu. Lalu dengan mudah orang sekarang dengan referensi mana rujukannya? Mana rujukannya? Ternyata tidak ada dalam kitab hadis manapun. Terdapat dalam kitab ahli filsafat misalnya. Dan tidak bersanad. Itu mengalahkan Al-Quran dan hadis. Berarti kekeliruan. Dan itu dimediakan. Ya kalau dimediakan, tentu jawabannya Ustaz, kalau di media jawabannya di media juga. Kan ada yang bilang, Ustaz kenapa tidak dinasihati? Ya, kenapa tidak dinasihati? Jangankan menasihati, duduk semeja aja tidak mau. Ya, kita berupaya nak duduk semeja, tapi gara-gara fitnah bahwa tidak membolehkan tahlilan dan tidak membolehkan yasinan, sehingga tidak bisa semeja, setempat duduk. Kan kita berusaha untuk bisa bersama. Ternyata tidak. Gimana cara menasihatinya? Media dengan media. Tapi tujuan tidak langsung ke situ. Tapi kadang-kadang terbahas bahwa kalimat Allahu mawjudun bila makan adalah riwayat palsu. Kenapa ini disebutkan? Kalau orang sampai dibikin sofa, ada videonya, dikirim anak saya. Dia mengatakan di Bukit Safa yang harus dia doanya la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya. Tapi apa bacaan yang dibaca? Allahu mawjudun bila makan. Tapi tujuannya tetap ke atas. Allahu mawjudun bila makan. Diulang-ulang bersama-sama. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Enggak tahu juga tuan-tuan ya. Tujuannya mendemonstrasikan diri di negeri yang mereka sebut negeri Wahabi, yang mengatakan Allah di atas aras, karena Al-Quran dan hadis, fitrah, akal sehat mengatakan Allah di atas. Mereka katakan kalau di atas berarti bertempat, maka mereka ikrarkan di negeri yang sekarang dikuasai menurut mereka oleh Wahabi. Mereka ikrarkan Allahu mawjudun bila makan.
seolah-olah hai Wahabi, Allah tidak benar dia di atas, cuman sayang tunjuk semua dan mata menengadah ke atas. Fitrahnya jujur tetapi otaknya hancur. Fitrahnya benar tapi lisannya dusta. Dasarnya apa? Hadis palsu. Nah, ini semuanya ditalkinkan kepada santri-santri dan santriwati kita di pondok-pondok. Maka kita sampaikan ini secara terbuka pula. Tidak mungkin saya datang satu persatu ke kiai untuk menjelaskan itu. Dan itu pun juga sejak dulu sudah ada, dibalas dan disambut dan dijelaskan oleh para ulama dalam ceramah mereka, dalam kitab-kitab mereka. Jelas ya? Sebagian mengatakan ingin mentadlis riwayat Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi kan ahlus sunnah, pengikut as-salaf, penulis kitab Tarikh Baghdad. Kita cari dalam seluruh kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, tak jumpa, karena Al-Khatib biasanya bersanad. Akhirnya tidak diketemukan dalam kitab hadis dan riwayat manapun. Atau terpaksa kita cari dalam kitab-kitab ilmu lain, termasuk ilmu kalam. Dapatnya dalam kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Farqu Bain Al-Firaq. Tahu tak kapan wafatnya Abdul Qahir Al-Baghdadi? Tidak tahu juga. Nah, itu yang kalau tidak tahu sejarah tak kicudin antaran gitu. 429. Ali bin Abi Thalib kapan wafatnya? 40 tahun 600, lebih lambat lagi wafatnya. Tahun 40. 429 dikurang 40, gitu aja payah kok. Syekh 429 kurang 40, 300 80 300 70 9 379 berapa tahun? Kan sudah disebutkan 379 tahun. Ada dia bertemu Ali. Dia bertemu Ali. Ali dah wafat 379, dia baru wafat pula. Umurnya ada 379? Enggak. Jadi lebih 300 tahun jarak wafat Ali dengan lahirnya dia. Baik. Di mana ketemunya? Di mana ketemunya? Di alam barzakh. Berarti yang begini ini namanya riwayat palsu. Itu yang ditalkinkan kepada anak-anak kita, dianggap sebagai tauhidnya ahlus sunnah wal jamaah. Padahal Nabi yang mengatakan Allah bersama. Hadis riwayat Imam Muslim. Ditanya pada Jariyah, di mana Allah, dia bilang bersama. Nabi saksikan a'tikah fa annaha innaha mu'minah, bukan muslimah lagi, mu'minah. Mana tinggi mu'min daripada muslim? Mu'min. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam dari sejak kecilnya terjaga dari dusta. Tapi setelah berdakwah dituduh dusta oleh siapa? Para pendusta. Jadi kalau ada yang orang jujur, ya tiba-tiba ada yang gelar dia dusta, antum kemana dulu? Kalau ada orang terkenal jujur, tiba-tiba ada orang bilang dia dusta, antum gimana menanggapinya? Ayatnya mantap dia, lapun si duto, dapat dia, kedape, gitu ya. Itu antum sakit hati dengan dia. Berarti antum ada bibit menolaknya.
Sebab orang-orang yang tak pernah berdusta, ketika datang berita dari yang tak pernah berdusta, maka dia langsung astagfirullah, nunggu orang lain dulu. Saya ulang kembali, orang-orang yang juga tak pernah berdusta sebelumnya menerima berita dari orang yang tak pernah berdusta, langsung percaya, karena dia memang orang jujur dan juga tak pernah terpapar penyakit jahiliyah. Siapa di antaranya? Khadijah pernah berdusta? Pernah berdusta Khadijah? Enggak. Padahal dia penggalih besar. Tahu enggak penggalih? Saudagar besar. Itu Abu Sufyan itu di bimbingan beliau. Abu Jahal anak buah beliau. Enggak tahu tuan-tuan rupanya ya. Makanya mereka enggak bisa untuk mendikte Khadijah. Guru awak tuh ininya. Makanya sekarang orang-orang sekarang lebih parah pula dari jahiliyah, kadang gurunya setelah ngaji dibulinya. Iya, ada banyak tuh. Awalnya dia pembenci dakwah sunnah, tiba-tiba dia ikut ngaji, dibuli murid-muridnya. Padahal guru besar mereka dulu, udah sampai derajat mursyid, khalifah. Dibuli murid-murid. Ternyata orang jahiliyah dalam bab ini lebih pandai menghargai. Walaupun tidak setuju, misalnya ini guru kita, jangan-jangan harusnya gitu kan, katanya kan kalau dengan ilmu tasawuf itu halus akhlaknya, tinggi budinya, sah. Ternyata enggak. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Khadijah sejak masa sebelum Islam dikenal dengan At-Tahirah. Muhammad dikenal dengan At-Tahir. Ketemulah At-Tayyibuna Lit-Tayyibat Wat-Tayyibat Lit-Tayyibin. Maka ketika dia menyaksikan pertama kali pasca datangnya wahyu ilahi untuk pertama kali, Khadijah tidak heran. Sebab alasannya Nabi tak pernah memecah belah umat. Nabi selalu menyambung silaturahim. Nabi suka membantu kebaikan, keburukan tak. Ada orang dapat musibah, dia ikut. Ka'bah runtuh, dia ikut serta. Orang nak hampir berkelahi, dia mendamaikan. Kan bagus tuh. Hampir nak keluar ke pedang mereka untuk kebaikan tuh. Kadang-kadang untuk buat baik, kadang-kadang buat kejahatan kadang. Berlomba siapa yang berhak memindahkan Hajarul Aswad ke tempatnya setelah banjir. Hampir mereka berkelahi, sampai menghunuskan pedang. Tapi ada ide bagaimana kalau yang menjadi pendamai kita adalah orang yang pertama masuk masjid hari ini. Subhanallah, Allah sudah atur semua itu. Ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar nama Nabi, belum jadi Nabi waktu itu, kan umur 35. Mendengar bahwa yang pertama masuk masjid ada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang radina bihi, kami ridha menerima Muhammad sebagai hakam. Jadi Khadijah yakin ini bukan penghinaan, ini justru akan mengangkat. Tapi karena Khadijah tak punya ilmu dalam masalah ini, maka dia bawa bertemu dengan yang punya ilmu. Siapa? Waraqah. Karena dia mimman tanassar, dia ikut agama Nasrani, yang ikut agama Nasrani yang murni. Maka dia memiliki Injil Barnabas waktu itu. Maka datanglah kepadanya. Nah, di sinilah Waraqah menyampaikan bahwa Nabi akan diangkat menjadi Rasul. Dan cuman yang endingnya yang bikin risau. Apa itu? Ya laitani akunu fatan jaza'an la ansurannaka nasran mu'azzara iz yukhrijuka qaumuk. Andainya saya masih pemuda yang masih kuat, saya akan bantu kamu dengan sekuat tenaga. Kalau begitu aja aman kan? Cuman yang setelahnya iz yukhrijuka qaumuk,
di saat engkau akan diusir oleh kaummu, akan diusir oleh kaummu. Nah, dia siap akan membantu. Gimana dia membantu nanti? Wallahu alam. Tapi ternyata ajalnya tidak sambung, tidak sampai untuk itu. Artinya ajalnya sudah, beliau wafat setelah itu. Maka termasuk juga Waraqah, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebab ada disebut oleh Nabi SAW, dia berenang di sungai di surga. Jadi di masa jahiliyah juga tidak tunduk pada patung, tidak tunduk pada berhala. Mudah dia terima dakwah itu. Khadijah masuk, kemudian Ali bin Abi Thalib, walaupun masih kanak-kanak juga tidak ikut nyembah patung, walaupun ayahnya penyembah patung. Kemudian Abu Bakar, memang Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah mendustakan yang benar, tidak pernah mendustakan yang benar. Patokan yang benar apa? Disampaikan oleh orang yang selalu benar. Kalau orang yang suka berdusta, dia tidak nyebut saya berdusta, cuman mengambil riwayat dusta dengan sengaja, kata Nabi, dusta. Menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang paragu dia itu hadis, maka dia dusta. Jelas ya? Atau memahami agama dengan cara dusta, tidak berdalil, lalu diingatkan tidak mau, berarti dia sudah berdusta. Karena mengatakan ini bagian dari agama tanpa dalil, berarti sudah berdusta kepada umat Islam. Sebab nanti dikhawatirkan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, hai Muhammad, mau tak kalian aku beritahukan tentang orang yang paling merugi amalnya? Siapa? Alladzina ayat terus kan? Dia baca Al-Kahfi setiap Jumat katanya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Orang yang sesat amalnya di mana? Di dunia. Berarti setelah mati tidak ada lagi. Setelah mati tidak ada lagi. Amalnya di mana? Di dunia. Dan mati tidak ada lagi. Jelas? Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Nah, sesat kenapa sesat? Orang sesat kenapa sesat? Nah, tentu dah ngaji terus disampaikan oleh buya kita. Sesat itu karena dua sebab. Satu, tidak berilmu. Tidak berilmu. Ilmu apa maksudnya? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Al-Quran Sunnah? Karena selain itu hanya pemikiran. Selain pada Al-Quran dan Sunnah hanya pendapat atau karena perasaan. Menurut pendapat fulan, menurut pikiran fulan, menurut perasaan fulan, dan perasaan fulan, sah? Sahih? Taib. Makanya yang tidak sesat itu hanya dua, kata Nabi. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di. Kalau kalian pegang keduanya dengan keras, dengan kuat, kalian tak sesat setelahku. Tidak dia bilang, saya tinggalkan kalian orang-orang cerdas, orang-orang berakal. Tidak. Bahkan mohon maaf, semua kita orang cerdas, semua kita orang berakal. Tidak berpikir pun antum, lalu terima Al-Quran dan Sunnah sesuai yang diamalkan dan diperintahkan oleh Nabi dan para sahabat. Ikut saja apa yang ada, jangan ditambah, jangan dikurangi. Selamat tidak? Selamat tidak? Maka agama ini yang selamat bukan orang pintar saja, bukan orang berpikir saja, tapi orang yang mengikut. Yang selamat adalah orang yang mengikut, bukan orang yang pintar.
Makanya kalau ada yang cium jidat paus, mengikut Nabi atau berpikiran sendiri? Pikiran sendiri. Ada dalilnya? Ada, tapi subhat. Walaqad karramna bani Adam. Tidak pula sempurna ayat dibaca. Kami telah muliakan anak Adam. Oleh sebab karena anak Adam itu mulia, kita muliakan pula. Jangan lupa Pak, bahwa Nabi tidak memuliakan orang kafir seperti itu. Nah, kan tidak boleh bilang orang kafir, karena semua agama sama. Oh, di situ rupanya. Kalau udah sama semua agama, pindah aja agama. Kenapa jadi beban? Beban umat Islam, sehingga tindakan-tindakan Anda membuat umat Islam bersedih, umat Islam ya gimana? Nggak berlebihan kita komentar, kena pula nanti undang-undang dan sebagainya. Tapi telah menyesatkan umat dengan kecerdasan. Menyesatkan umat dengan kecerdasan. Dia menyayat-nyayat hati umat, merendahkan diri. Di masjid dibacakan di masjid yang menjadi lambang negara kita, menjadi kebanggaan negara kita, masjid terbesar di Indonesia, Asia Tenggara, lalu dikotori dengan acara-acara non. Jadi kaum muslimin dan muslimat, acara-acara yang masjid dulu orang-orang musyrikin ditambat di masjid, iya boleh masuk masjid, tetapi bukan untuk mengadakan acara tabligh akbar atau nyanyian gereja di dalam masjid. Tapi itulah yang terjadi kaum muslimin dan muslimat akibat kecerdasan, sehingga tidak mengikuti yang difirmankan Allah dan disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cenderung menolak itu adalah orang yang cerdas. Makanya aliran-aliran sesat di dunia Islam, sejak mulainya ada aliran sesat sampai hari ini, banyak dimotori oleh orang-orang cerdas yang tidak taat mengikuti. Maka yang selamat bukan yang pandai, bukan yang bertitel, bukan yang kaya, bukan yang dermawan, tapi yang selamat adalah yang beriman dan mengikuti Nabi SAW. Nabi katakan nak selamat hanya dua, Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami seperti yang dipahami Nabi dan para sahabat. Sebab yang cerdas-cerdas sering memahami menyimpang daripadanya, sehingga menyesatkan umat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab sesat pertama, tidak berilmu. Ilmu apa? Al-Quran dan Sunnah. Menurut apa? Paman Nabi dan para sahabat. Kenapa ini ditambah? Bukan ditambah, memang begitulah dulu. Mereka tidak memahami kecuali yang dipahami Allah dan Rasul dan para sahabat. Maka tabi'in selamat sebagian karena ikut sahabat, tidak memahami agama kecuali ikut sahabat. Yang tak ikut pemahaman sahabat terpapar aliran sesat. Jelas? Coba lihat kita, Nabi, sahabat ketika menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang di mana Allah sepakat semuanya dengan muka ke atas, telunjuk ke atas, hati ke atas, dan lisan mengucapkan Allah di atas. Periksalah semua riwayat, tidak ada satupun dari sahabat yang mengatakan Allah tidak bertempat, kecuali yang tadi palsu yang dinisbatkan pada Ali bin Abi Thalib. Taib, sepakat mereka mengatakan itu. Lalu datang salah seorang murid dari tabi'in, jangan salahkan gurunya. Makanya kalau ada murid yang menyimpang, bukan guru yang salah, jelas ya, kecuali gurunya yang mengajarkan yang itu. Ini kadang-kadang kita enggak, murid siapa mesti dasman, iyalah dasman memang gitu katanya. Dasman pula ini salah, murid yang bikin masalah, dasman yang dicari. Awak enggak pernah mengajarkan itu kan? Yes ya? Awak enggak pernah mengajarkan itu, tapi karena dia bicara, siapa gurumu? Dasman. Enggak, lo tanya dasman, lo cabut dasmannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi murid kesohor dari Hasan Al-Basri. Tahu Hasan Al-Basri? Ayo saya Helmi. Ulama besar, imam, khatib, masjid.
Istiqlal masjid besar di Basrah. Nah, yang selalu berdalilkan Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Nggak ngeh dia Al-Quran hadis. Tu bila tu pikir dia biahnya. Apa tu kau utak ganinya. Makanya ahli hawa, ahli non sunnah selalu andalannya coba lihat, pasti merendahkan ahli hadis dengan kata nggak menggunakan akal. Kalau ikut salaf dikatakan salah pikir, tidak salah pilih orang. Kau mulai pemilihan gubernur nampaknya bukan salah pilih, salah pikir. Apa sebab salah pikir? Karena andalannya akal juga. Makanya kita bilang tidak apa-apa kita salah pikir, tapi jangan salah ikut. Salah pikir bisa berubah pikiran sah, tapi kalau salah ikut sesat. Kalau udah sesat payah baliknya. Apalagi masuk gang, gang buntu. Ya Allah ya Rabbi, di depan dah ada tembok, di belakang banyak pengikut. Sekolah buat kajian aja. Akhirnya di situ buka lahan sempit itu, ya, sehingga dunia sempit baginya, padahal dunia lapang. Makanya kalau tuan-tuan tersesat, jangan masuk gang. Lebih baik sesat di jalan lapang daripada sesat di jalan sempit. Makanya sebagian dai ada bilang kita berjalan jangan jalan lurus terus katanya. Kan kadang harus masuk gang. Kami tidak mau masuk gang. Apa sebab? Pakai map Google pun sering diantar ke dapur orang. Diantar ke tepi tembok. Ya, map Google jangan 100% percaya. Saya sudah sering tertipu oleh map Google ini. Kan dia cari jalan yang tercepat. Rupanya rencana jalan tahun depan. Di Padang saya sesat gara-gara map Google. Ya kan dia bilang belok kiri, belok kanan, kan dia bilang tuh, dia bimbing, ikut aja. Ternyata sampai situ, mana lagi dia diam, awak pun tidak bisa. Tengok peta memang jalan buntu. Jelas ya? Sudah terjadi. Orang antar paket ke rumah, kalau bikin alamat rumah saya selalu ke tembok Al-Bayyinah perginya. Tembok Al-Bayyinah. Tengok tidak ada. Akhirnya terpaksa buat alamat masjid. Alamat masjid. Dan sampai depan masjid baru bilang sebelah masjid. Ya, setiap kalau alamat rumah langsung perginya tembok. Jadi map Google kadang-kadang tersesat juga. Nah, jadi jangan salah ikut. Tapi kalau sudah ikut Nabi dan para sahabat pasti tidak salah ikut. Tapi jangan paham sendiri ya, pahaman mereka. Kita tahu pemahaman Nabi dari apa? Kita mengetahui pemahaman Nabi dari apa? Dari yang dia ucapkan, dari yang dia lakukan. Tapi kalau keyakinan kan dari keyakinan Nabi diketahui dari sunnah, dari ucapannya. Abang nak tahu apa meyakini, sepandang matanya langsung tahu, semasuk ke hatinya langsung tahu. Woi, langsung tahu? Enggak, kita enggak tahu yang gaib. Kita enggak tahu yang gaib. Nak tahu seperti apa keyakinan Nabi, dari mana kita tahu? Dari ucapannya. Ya Rasulullah, menurut engkau di mana Allah? Dari mana kita tahu? Ucapan beliau, Allah di arsy. Sahih? Ucapan beliau termasuk ayat yang dia bacakan. Terus Nabi SAW menyampaikan itu kepada sahabat. Lalu Nabi menyampaikan keyakinannya itu kepada sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum paham tak bahasa Arab? Nabi paham juga. Nabi bicara pakai bahasa Arab lain atau bahasa Arab yang biasa digunakan sehari-hari? Ada dalil tak? Ada dalil tak? Masa indah? Tak tahu tu bilang. Ada lah.
Kata Allah SWT surah Ibrahim, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun. Berapa orang rasul? Nabi dan rasul berapa semuanya? Nabi dan rasul 114.000 ya, atau 124? Bapak dah kurangi 10.000 ya. 124 atau 114? Baik, khilaf di situ. Oke. Ya gara-gara Bapak saya lupa jadinya. Taib. 114 atau 124.000. Yang saya hafal sekarang 124. Kalau salah tolong perbaiki ya. Hah? Iya, ada rujukannya enggak? 124 ya? Iya. Jangan salahkan beliau dulu. Kita murajaahlah dulu. Nah. Karena saya pernah juga disalahkan oleh ustaz saya dalam satu majelis, tapi saya tidak salahkan beliau. Saya di hafalan kan, hafalan bisa saja khawan, berkhianat. Setelah pulang baru saya murajaah. Ternyata alhamdulillah saya belum rusak hafalannya. Guru saya yang hafal yang rusak waktu itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak seorang rasul pun diutus kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya tidak ada hujjah nanti. A'ajamiyun wa Arabi. Masa nabinya orang ajam, awak orang Arab, kan gitu. Orang asal yang menolak itu pasti ada alasan. Yang tidak beralasan ke orang yang mau, kan ya? Yang tidak mau banyak alasannya kan? Woi, yang tidak mau banyak alasannya kan? Yang mau? Tidak ada alasannya, senyum aja dia. Mau kamu sama abang tuh? Nak kuliah dulunya, nak kuliah dulu. Setelah selesai kuliah, masih malas, belum siap jadi istri. Nanti repot. Anda 2 tahun berjalan, dah dapat kerja. Sama abang tuh, dia gajinya kecil. Cari gaji yang lebih besar. Tentu bos besar, yang gaji lebih besar. Akhirnya jadi istri yang kedua, ketiga, atau simpanan. Kalau jelaskan nanti berhadapan dengan nyonya besar. Ujung-ujungnya tunda sampai jadi perawan tua. Maka saya nasihati yang punya anak gadis, kapanpun dilamar, saleh agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kuliah tetap terus, kalau perlu menantu dikuliahkan juga. Dah, tidak banyak yang tidak siap orang tua. Yang siap memecat jadi anak. Kalau kau kuliah, menikah waktu kuliah, berhenti jadi anak saya. Itu yang bikin masalah sering. Akhirnya ditunggu anak tamat dulu. Dah tamat, orang kalau S1 istri ya, tidak malas melamar. Kalau S2 pula. Kalau S1 lawan S1, jeruk makan jeruk katanya. Sering bertengkar nanti. Sebab anak SMA aja kita nikahi, awak sudah S3 masih juga sering berdebat. Jangan bilang bertengkar ya, berdebat kan. Apalagi S1 lawan S1. Apalagi awak jurusan hadis, ini jurusan filsafat. Nah, itu banyak bertengkarnya itu. Bang, tidak bisa langsung percaya gitu aja bang. Kita baru tahu hakikat itu setelah diperiksa, diteliti, didalami, harus ada bukti fisiknya. Kalau ahli hadis kan tidak. Sahih imani, selesai. Coba yang menyampaikannya orang-orang yang thiqah, yang dipercaya. Soal terpikir oleh saya terbukti atau belum? Berapa banyak masalah yang harus antum buktikan? Isra Mi'raj mesti naik ke langit ke-7 dulu, pergi Sidratul Muntaha dulu, azab kubur mesti mati dulu, baru dibuktikan. Takdir, ada tidaknya takdir, mesti pergi dulu ke Lauhul Mahfuz. Ada enggak catatan saya di situ? Periksa dulu Lauhul Mahfuz. Woi, malaikat aja tidak bisa mendekat. Jelas ya? Nak percaya apa lagi? Percaya Al-Kautsar ke kiamat dulu. Kalau antum tidak percaya sekarang, itulah besok merugi di akhirat. Yang sesat amalannya di dunia. Kalimat amal di sini dimaknai dengan as-sa'i. As-sa'i itu berjalan cepat. Karena dunia ini kita harus beramal dengan jalan cepat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yaitu tersesat amalan di dunia karena 2 hal: tanpa ilmu, Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Nabi dan para sahabat. Yang kedua adalah berilmu tapi tidak memanfaatkannya.
Maka kaum muslimin dan muslimat, ketika Nabi bilang apabila mati anak Adam terputus amalnya kecuali dari 3: sedekah jariyah. Sedekah jariyah seperti masjid yang kita bangun lillah, bukan untuk saya. Kan ada orang bangun masjid jadi tapi ingin untuk dia, sehingga yang beratur di situ aturan dia, bukan aturan Allah SWT. Yang kedua adalah ilmu yang yuntafa'u bihi. Kalimat yang digunakan Nabi itu terpilih, yang dimanfaatkan. Sebab ilmu bermanfaat tapi tak dimanfaatkan, tak mengalir. Apa sebab? Ana titipkan eskapator ke antum tapi tidak dioperasikan, bermanfaat. Ada PT sampai kamu? Ada PT sampai? Adanya eskapator tapi tidak disewakan. Pada sewa per jam? Tidak tahu rupanya. 5 jutanya Pak. Jadi sebagian tinggi nilai ilmu itu semakin bertinggi pahalanya. Maka kalau kita ajarkan tauhid yang benar, pahalanya besar. Kalau kita ajarkan tauhid dengan tak benar, dosanya besar karena menyesatkan. Tentu saja yang tidak menyesatkan pakai Al-Quran dan Sunnah, bukan pakai otak. Kalau pakai otak menyesatkan. Lalu tidak pakai otak kita Ustaz, pakai. Tapi otak yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, bukan otak yang diikuti oleh Al-Quran dan Sunnah. Ada yang otak mengikuti Al-Quran, ada otaknya para sahabat. Ada otak yang harus diikuti oleh Al-Quran dan Sunnah, ada otaknya orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah, sehingga ditundukkan pada otak mereka. Asal tak terima otak, ditakwilkan, tak diterima otak, ditafwidkan, tak diterima otak, tak dipakai. Tafwid dengan takwil sama. Satu, menjadi Al-Quran tidak berguna. Yang kedua, menjadi Al-Quran sia-sia. Yang benar adalah iman seperti imannya para sahabat yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kita mengetahui imannya Nabi dari perkataannya. Itu yang diungkapkan. Nah, antum nak tahu bagaimana keimanan para sahabat? Dari mana? Ini banyak yang tidak lulus nampaknya kalau tes. Kalau ujian akidah nampak tidak lulus nampaknya ini. Nak mengetahui akidah sahabat dari mana kita ketahui? Tadi Nabi tidak tahu kita akidahnya dari mana? Dari ucapannya, dari Al-Quran yang dibacakannya. Ada enggak dia takwilkan? Ada enggak yang tidak dia pahami? Nabi paham tak mana istawa itu istawa? Atau paham mana istawa itu istaula? Kalau andainya dia pahamnya istawa, sudah dia sampaikan. Berarti dulu tablik. Tapi kalau untuk bilang dia paham mana istawa adalah istaula, istawa makna istaula, lalu dia tak sampaikan, berarti antum sudah menuduh Nabi menyembunyikan. Dan itu haram bagi Nabi. Dan lebih lagi parahnya, Allah tahu tapi membiarkan. Allah tahu Nabi menyimpan ilmu itu tapi tidak disampaikan, lalu didiamkan. Di mana ucapan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti Nabi tidak mengartikan istawa dengan makna istaula. Jelas. Nah sekarang sahabat kita tahu akidahnya dari mana? Dari ucapannya. Nanti sampai ke kita, antum tahu akidah saya dari mana? Ucapan saya. Kalau ada orang menafsirkan ucapan saya sendiri tanpa klarifikasi ke saya, dusta dia atau tidak? Dusta. Dia harus kalau tidak paham ucapan saya, tanya ke saya, Ustaz apa maknanya? Kalau tidak sempat saya bertanya, kalau itu jangan bicara. Sebab kalau antum bicara nanti menafsirkan ucapan saya tanpa klarifikasi, antum nanti berdusta. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jelas ya? Jelas ya? Dulu orang memfitnah saya mengharamkan TV.
Saya bilang, padahal saya hanya sampaikan saya tidak punya TV di rumah. Ada rekamannya, kalau ada yang mau dengar, saya bisa bukakan. Saya tidak punya TV di rumah. Sebab apa? Saya asalnya suka nonton. Buktinya dulu pertama ada TV di Mujolai itu, kampung saya. Hampir tiap malam saya ikut nonton film waktu The Time Tunnel. Masih ingat saya film anak muda nama masuk kami dulu. Ini yo juga nonton di rumah orang. Saking banyaknya orang, seperti taman hiburan halaman tuh, beloca tetap datang tuh. Tahu loca? Becek halaman orang tuh tetap juga datang. Gerimis pun pakai payung daun pisang. Nah, yang penting harus nonton film anak muda, film Zorro. Tahu Zorro? Tuh Alhamdulillah. Cuman alhamdulillah sejak saat itu pun Allah berikan saya tidak suka nonton orang nyanyi dan berjoget. Benci saya nengok. Apa sebab? Karena berlebih, cara berpakaiannya berlebihan, cara mimiknya dibuat-buat. Saya memang tidak suka yang pura-pura. Jelas ya? Tapi dengar lagu waktu itu suka. Nah, itu aja. Apalagi lagu-lagu yang sifatnya baik isinya. Ya saya. Nah, karena waktu itu kan tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang memberitahukan. Saya masih SD tahun 70-an atau 80-an awal. Antum udah lahir belum? Sudah ya. Ada yang menjelaskan waktu itu bahwa musik haram? Tidak kan? Islami semua kan? Masjid rata-rata ada qasidah kan? Iya kan? Dulu kan banyak qasidah menjelang azan. Akhirnya berubah jadi bacaan Quran. Mungkin itu juga ijtihad beransur dakwanya. Nah sekarang antum tiba-tiba datang nak menghilangkan itu marah orang. Al-Quran aja tidak boleh dibaca katanya kan itu. Jadi harus dipahami juga fikih dakwanya. Jadi mereka sebenarnya menggantikan qasidah lumayan juga daripada ini. Tapi alangkah lebih baiknya berlaku seperti zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Adanya memang ada acara pengajian lalu dibaca Quran satu orang, yang lain mendengarkan, tidak apa-apa. Yang masalahnya gharim hidupkan, gharim tidur. Yang di rumah juga masih lelap atau yang masih sholat terganggu. Oleh sebab itu maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang terlambat tetap juga terlambat, yang tercepat juga tetap tercepat tanpa azan sebelum tanpa bacaan Quran sebelum azan tadi. Nah, ini contohnya saya bangun tadi jauh sebelum subuh, tapi tetap juga terlambat. Saya udah puas pula saya caranya lagi kan, tapi boleh. Dulu saya sholat sunat di rumah terlambat juga. Sekarang tadi belum sholat sunat juga terlambat juga. Berarti memang saya yang salah gitu. Allah musta'an. Besok kalau gitu saya tahajudnya di sini aja Mas. Allah musta'an. Makanya mungkin wallahu alam ya, mungkin karena macet di jalan juga enggak tadi. Enggak sampai 10 menit dari rumah ke sini tadi. Nah, wallahu musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang sesat karena dua, berilmu tapi tidak diamalkan, tidak ada honornya, tidak ada penghasilannya. Maka Nabi pilih yuntafa'u bihi, bukan yanfa'u saja. Walaupun kalimat yanfa' baru dikatakan bermanfaat juga setelah diamalkan, tapi Nabi lebih tegaskan lagi ilmu yang digunakan. Kalau lalu datang ilmu tentang tauhid lalu tidak kita yakini seperti yang diturunkan, bermanfaat? Enggak. Berarti kita punya ilmu yang tidak bermanfaat, justru menyesatkan. Kata Allah begini, kata Rasul begini, lalu kita kata enggak seperti itu. Mana dalilnya? Pikiran. Pikiran dan perasaan. Kalau seandainya di atas mesti bertempat. Kalau seandainya dia turun mesti bergerak. Kalau bergerak itu adalah makhluk. Siapa yang bilang? Ada yang pergi ke arah sana? Ada yang pergi ke arah sana yang mengatakan itu?
Ya ikhwan, yang mengatakan Allah tidak mungkin di atas aras itu, ada yang kunjungan ke aras? Katanya harus diteliti sampai ke, ini kan harus ada bukti fisik. Nggak ada. Justru yang naik ke atas, turun naik ke atas, siapa? Jibril. Mengatakan Allah di atas. Malaikat-malaikat yang berjaga siang dan malam melaporkan amalan. Malaikat yang turun menjaga amalan kita, mencatat amalan kita siang dan malam kan ada pengawasnya. Ada yang apa istilahnya? Hah? Yang dinas malam, dinas siang. Kan ada malaikat dinas siang, dinas malam. Nah, bertemunya kapan? Subuh. Maka rugi orang yang tidak sholat subuh di masjid. Lebih rugi lagi kalau tidak sholat sama sekali. Karena catatan terakhirnya tidak. Catatan terakhirnya tidak sholat. Ya Allah ya Rabbi, kok payah betul ya. Pas dibuka nanti sholat, kebacakan tidak, sholatnya tidak ada. Nah kalau gitu yang lain tidak usah dihitung lah. Sebab apa? Sebab apa? Yang patokan amalnya tidak ada ukuran amalnya. Maka yang tidak sholat payah diharapkan. Nah, ya ikhwan kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, malaikat turun naik melaporkan, dinas ke bawah, laporkan ke atas. Apa maknanya? Allah di atas. Kok pikiran antum tidak setuju dengan? Tidak cukup ini bukti fisiknya. Yang bolak-balik ke atas saja bilang Allah di atas. Hah? Lalu pikiran antum menentang yang itu. Jelas ya? Sekarang sama misalnya saya yang mungkin tiap pekan ke Jakarta. Lalu saya laporkan apa yang terjadi di Jakarta. Tiba-tiba antum orang cerdas, tidak mungkin lah katanya. Ini tidak pernah pergi Jakarta. Dibandingkannya Jakarta dengan Pekanbaru. Bisa dibandingkan Jakarta dengan Pekanbaru? Ya Allah ya Rabbi. Masuknya tidak perbandingan Jakarta dengan Pekanbaru? Masuk? Hah? Tidak masuk. Makhluk dengan makhluk aja tidak masuk. Apa sebab? Rupiah itu 80% kata orang ya, saya tidak tahu nih. Antum tanya ke BI. Ya, kan BI masih hidup kan? Masih hidup kan? Rupiah beredar 80% di Jakarta. 20% di seluruh daerah. Itu bisa dibandingkan? Bisa dibandingkan. Pembangunan Jakarta menghabiskan 80% APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau 2-3 berapa sekarang APBN kita? Enggak tahu juga, untung enggak tahu. 2.500 lebih ya. Jadi 80% dari semuanya itu di Jakarta habisnya. 20% di seluruh daerah. Itu antum bandingkan Pekanbaru Jakarta. Masuk perbandingannya? Ya enggak masuk lah. Maka pikiran orang ini tidak masuk kalau hanya pakai pikiran. Sekarang dia nak bandingkan aras dengan bumi, nak bandingkan Allah dengan makhluknya, masuk? Ya tidak masuk. Berarti pemikiran sesat. Makanya antum terima aja lah salah pikir, tidak ada masalah. Tapi mereka salah ikut. Yang kita ikuti jelas Al-Quran dan Sunnah. Maka kalimat yang Allah turunkan, famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikut hidayahku. Faman tabi'a hudaya, siapa mengikut. Qul hadhi, enggak, apa lagi? La haula wala quwwata illa billah. Apa ini? Fattabi'u qul hadza sabili in hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala, enggak hafal juga, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatufarriqu an sabilih,
nanti kalian dicerah-beraikan dari jalanku. Jadi kita disuruh mengikuti, bukan disuruh hanya mengetahui. Jadi kalau orang dah tahu Quran dan Sunnah, hafiz dia, hafiz kutubus sittah, hafiz Al-Quran, tetapi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu tidak bermanfaat ilmunya. Sebab Al-Quran mengatakan begini, Sunnah mengatakan begini, fitrahnya mengatakan begini, tapi dia mengikuti perasaan dan pikirannya. Wallahul musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian Nabi SAW dijaga, ditakdib oleh Allah SWT, dan akhlak dan seluruhnya, yang pada intinya Nabi sampai tidak boleh salah, khususnya dalam bab syariat. Dalam adab saja dijaga, apalagi dalam bab syariat. Apa goalnya di sini nanti? Supaya tak boleh seorang pun menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, Nabi manusia, iya. Tetapi boleh Nabi salah? Boleh Nabi salah? Boleh. Tapi boleh sembarang orang menyalahkan? Tidak. Siapa yang menyalahkannya? Allah SWT. Berarti setelah dia selesai menyampaikan dakwah, tidak ada lagi boleh menyalahkan Nabi SAW, kecuali yang Allah perbaiki kesalahannya. Ada kesalahan Nabi waktu itu, ijtihadnya. Ada kesalahan ijtihad Nabi di masa berdakwah? Hah? Tidak ada. Ya Allah ya Rabbi. Ada. Apa contohnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lalu ayat ini turun. Bukti Nabi tak salah, justru ayatnya disampaikannya juga. Sah? Tapi Nabi apakah balas dendam sama Ummi Maktum? Besok jumpa saya lagi, tidak bahaya kamu rupanya. Dia tegur terus sama Allah. Tidak. Justru beliau semakin dekat dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Lihat beliau, dia bergembira. Ini yang orang karenanya Allah tegur saya. Jadi orang yang cari kebenaran itu ditegur senang. Tapi orang cari pembenaran ditegur meriang. Jelas? Nah, kita insya Allah kaum muslimin dan berdakwah ini, kalau ada yang bisa meluruskan kesalahan dengan tujuan yang benar, alhamdulillah kita senang. Tapi kalau hanya tujuan menjatuhkan, tidak berdalil, tidak berhujjah, hanya sekedar membodoh-bodohkan, membongak-bongakkan, kan ada yang seperti itu. Bongak, mereka tidak berakal, tidak gunakan otak. Ya kalau gitu kan tidak cari kebenaran dia. Kalau dibilang bongak, tidak terlalu bongak pula gitu kan. Kan tidak bongak betul ya. Ini sampai juga dokter, ada dokter bongak ya. Hah? Wih. Hah? Kalau sampai sempat orang bongak bisa jadi dokter, ya dokter lah kita semua. Jadi kalimat bongak tidak boleh digunakan. Tapi kalau terbilang salah, wajar. Manusia mesti salah. Maka hindari kata-kata bongak membongakkan, bodoh membodohkan, dungu mendungukan. Tapi kalau salah itu biasa. Semua orang bisa tersalah. Sesat, mungkin dokter sesat. Nah silakan bilang, Ustaz, antum sesat dalam masalah ini. Siap. Apa bukti sesatnya? Itu pelangnya. Sebutkan Al-Quran, hadis. Oh iya ya, saya salah ikut jalan, salah ikut jalur. Sama kemarin, pas di pertigaan, ditahan sama Pak Polisi. Assalamualaikum. Ya, siang Pak katanya. Assalamualaikum, saya bilang. Ada SIM, ada. Nah, suruh parkir dulu. Terus datang lagi. Lumpanya lampu stopnya terang sekali. Pada siang hari. Pada siang. Oh ya Pak, saya tidak sadar itu. Habis itu agak lama di mobil. Habis keluar, tanya ada SIM, ada. Alhamdulillah. Tinggal di mana? Di Panam. Oh ya, besok ditutup ya Jaya. Itu selesai. Kita ngaku aja salah, memang salah kita. Cuma tidak sadar. Karena tidak sadar akhirnya tersalah. Ya. Setelah sadar baru diperbaiki dan ditutupi. Sebenarnya sudah lama juga diingatkan sebenarnya, terlambat aja sebenarnya. Jadi karena siang tidak sadar kita terang juga. Nah itu. Dia terganggu orang di belakang kan.
Alhamdulillah sekarang tidak lagi aman untuk ikut saya di belakang, sudah tutup sementara. Nah, itu di towingnya. Jadi disalahkan, kita siap. Andainya dikatakan diminta lagi yang lain-lain nanti, tidak ada, ya kayaknya salah. Ditilang Pak, tilang tidak apa-apa. Cuma nanti yang jemput mungkin tidak saya, ya kan? Mungkin yang jemput tidak saya nanti. Paham? Paham tak? Dosa tak paham, dosa paham tak? Yang jemput mungkin tidak saya nanti. Soalnya saya mungkin tidak sempat minta tolong yang lain, saudara dan sebagainya. Sah? Kan boleh kan? Boleh diwakilkan. Ya kalau tidak boleh terpaksa ambil sendiri. Karena kita salah memang. Salah itu harus diakui. Tapi selama masih bisa diwakilkan, kita wakilkan. Bukan karena tidak mau, kadang tidak sempat. Ya pas setelah itu udah mampu lah kemarin kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tak boleh lagi kita menyalahkan Nabi SAW. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena ada orang yang tanpa sengaja atau sengaja menyalahkan Nabi, seperti Syiah yang menyalahkan Nabi SAW. Kenapa tidak wasiatkan khalifah kepada ahli? Padahal Nabi itu maksum. Nabi ada wasiatkan jadi khalifah ke ahli? Tidak, kata Syiah itu kesalahan. Jelas ya? Dan masih banyak lagi. Atau kepada orang-orang liberal yang mengatakan Nabi itu kan juga manusia. Nabi itu juga manusia. Akhirnya bisa saja bicara atas nama budayanya. Oleh sebab itu kita harus sesuaikan pula dengan budaya kita. Dikiranya bahwa budaya misalnya orang mati membunuh, qisas itu budaya Arab. Sejak kapan pula Arab jahiliyah punya budaya qisas? Dikiranya bahwa jilbab itu adalah budaya Arab. Sejak kapan pula istri Abu Jahal berjilbab? Bahkan istri Nabi sebelum turun ayat hijab berjilbab dia. Hah? Tidak. Makanya si sebagian sahabat siapa si Utsman bin Maz'un ketika mendapatkan Aisyah tertinggal oleh rombongan dalam suatu peperangan, masih ingat kisahnya, menjadi sumber petaka bagi kaum munafikin. Katanya, araftuha li'anni ra'aituha qabla nuzulil hijab. Saya mengenalnya karena sebelum turun hijab saya pernah melihatnya. Itu kapan pula? Jilbab itu budaya Arab. Ini kan orang-orang liberal mengatakan itu, sehingga bangga pula seorang ilmuwan muslim besar, bangga putri-putrinya tidak pakai jilbab, karena baginya hanya kepatutan saja. Nah, yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat harus ada dalam jiwa seorang muslim muslimah yang belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi itu dipelihara dari kesalahan. Tidak ada yang berhak menyalahkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Khususnya setelah agama ini lengkap, maka semua yang ditinggalkannya wajib dijaga dan dipelihara kalau tidak ingin tersesat jalan, kalau tidak ingin terkicu dinan tarang, kalau tidak tertipu kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Ini mohon maaf pagi ini ya terlalu panjang, karena sebenarnya tadi saya pikir-pikir datang atau tidak. Ya, datang atau tidak, karena masih belum fit sekali. Ya, baru yang dekat-dekat saya isi, yang jauh-jauh masih saya belum. Tapi karena saya bertemu dengan antum ini semangat sekali nampaknya, walaupun lebih sedikit dari biasa, dan saya paham ini yang paling semangat ini. Terima kasih dan mohon maaf ada yang tidak jelas. Kalau sudah begini lama nih pasti jelas semuanya. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.